Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Profesor Tirta Musitama. Kita bertemu di kampus kita Viewpoint. Di channel ini kita akan membahas tentang tips sukses ya bagi para dosen, karir, inspirasi untuk menjadi dosen yang hebat di Indonesia gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik, yaitu tentang penulisan karya ilmiah antara dosen dan mahasiswa. Nah, bagi rekan-rekan dosen atau calon dosen, dosen baru, dosen yang sudah meniti karir juga, atau dosen senior juga yang ingin melihat tayangan tentang etika kepengarangan karya ilmiah, boleh ya melihat video saya ya, yang lain ya, berikut ini gitu. Sudah saya buatkan video tentang itu. Nah, sekarang kita akan fokus kepada bagaimana menuliskan karya ilmiah yang memang dikerjakan antara dosen dan mahasiswa. Baik, langsung saja ya, kita akan membahas bahwa pada intinya kalau dalam penulisan karya ilmiah antara dosen dan mahasiswa itu sama halnya dengan etika kepengarangan karya ilmiah pada umumnya, bahwa siapapun yang berkontribusi ya sesuai dengan kontribusinya dan perannya itu harus dilibatkan atau harus dimasukkan dalam artikel ilmiah tersebut, baik artikel ilmiah untuk jurnal internasional bereputasi, jurnal internasional atau nasional terakreditasi, gitu ya, atau nasional yang belum terakreditasi Sinta misalnya. Nah, untuk itu kita biasanya menempatkan mahasiswa, kalau dosen itu punya hibah sebagai ketua peneliti, kita menempatkan mahasiswa sebagai research assistant ya, atau pembantu peneliti. Nah, bisa yang mahasiswa S1, S2 maupun S3. Nah, kita bicara nanti yang S3, S2 nanti ya. Tapi kalau S1 biasanya memang sebagai pembantu peneliti, riset asisten kita menyebutnya ya, karena dalam aturan hibah juga diminta itu dipersyaratkan agar ada keterlibatan mahasiswa dalam penelitian tersebut. Nah, ini mahasiswa juga harus diberitahu ya bahwa salah satu syaratnya itu. Bahkan dalam beberapa hibah itu mencantumkan identitas mahasiswa, NIM-nya, bahkan ada juga kartu mahasiswa juga harus dimasukkan gitu ya di beberapa skema. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita menjelaskan di lapangan dalam day-to-day operation research-nya nanti, atau ketika kita melakukan itu, peran mahasiswa itu sebagai pembantu peneliti seperti apa. Nah, ini satu definisi pembagian kerja yang clear ya, yang jelas gitu dengan mahasiswa ini. Misalnya salah satunya yang biasanya yang umum kita bisa lakukan adalah pengumpulan data ya. Kadang-kadang kita kalau mengumpulkan data sendiri itu waktu itu sudah tidak ada gitu ya. Karena mungkin pengumpulan datanya juga banyak sekali. Jadi kita perlu membentuk tim pengumpulan data. Nah, mahasiswa biasanya kita kerahkan, kita minta bantuan untuk mengumpulkan data, baik misalnya dari lewat kuesioner maupun juga misalnya mengumpulkan data-data sekunder yang sifatnya tertulis dalam publikasi-publikasi di statistika, ya laporan-laporan institusi-institusi ekonomi, pendidikan, perusahaan, ya organisasi internasional dan lain sebagainya ya. Biasanya itu kita bisa minta mereka mencarikan. Nah, mencarikan, membantu mengkolek data. Ada juga yang membantu untuk menganalisis data, atau kalau misalnya mahasiswa itu punya kemampuan untuk merunning satu software tertentu ya, misalnya ya memakai software statistik tertentu ya, atau juga tergantung bidang ilmu kita kan, mungkin juga membantu dalam di lab misalnya ya, di laboratorium. Nah, tentu mahasiswa belum bisa dilepas sendiri ya, membantu kita. Nah, sesuai dengan bidang Anda. Jadi membantu mengolah data. Nah, atau juga membantu misalnya mengumpulkan literatur ilmiah yang relevan. Ya, mungkin mereka juga bisa diminta untuk membuat summary-nya, ringkasannya. Nah, atau kemudian mereka dengan summary itu bisa membuat draft bagian literatur review-nya misalnya demikian. Jadi ada bagian-bagian tertentu dalam artikel ilmiah itu yang dikontribusikan oleh mahasiswa. Nah, dengan demikian maka wajib dicantumkan
nama mahasiswa tersebut ya di dalam karya ilmiah itu. Nah, bila karya ilmiah itu sebagai memiliki luaran wajib ya, luaran dari hibah gitu ya, maka semua nama peneliti juga wajib di situ. Semua nama anggotanya, ketua udah pasti ya kan, anggotanya ada, dan bahkan pun ada asisten, ada nama-nama mahasiswa disebutkan. Ada cara lain memang, kadang-kadang nama mahasiswa itu dituliskan dalam acknowledgement, dalam suatu bentuk kita penghargaan kepada asisten peneliti, biasanya disebutkan gitu. Tidak dalam pengarangan, tapi disebutkan dalam acknowledgement, karena memang kontribusinya ya, mereka besar. Nah ini ada dua cara. Nah, tetapi yang menurut saya yang paling penting, tentu opsi pertama, kalau memang punya kontribusi yang bagus, dituliskan di sebagai pengarang juga. Ya, tapi kalau misalnya untuk menghargai saja ya kontribusinya itu tidak sebesar anggota peneliti lainnya, dituliskan dalam acknowledgement, penghargaan bahwa penelitian ini dalam bagian pengumpulan data dibantu oleh XYZ gitu ya. Kita mengapresiasi mereka. Itu juga para penulis, mungkin para pembaca juga bisa tahu kok, sudah tahu bahwa ini si XYZ itu membantu gitu ya. Bahkan editornya juga bisa melihat, oh ini bagus gitu. Nah ini persoalan etik ya sekali lagi ya. Nah, khusus untuk penelitian disertasi doktor PDD ya dan penelitian tesis magister itu ya, sudah pasti nama doktor, mahasiswa calon doktornya ini dan mahasiswa calon magister ini menjadi penulis pertama. Di situ promotor atau pembimbing ya itu sebagai ketua penelitinya. Nah, di sini ada sebenarnya upaya untuk bagaimana promotor atau pembimbing itu mentransfer pengetahuan ya, juga ikut membantu dalam mengarahkan penelitiannya udah pasti, tapi dalam menuliskan artikelnya itu juga promotor membimbing. Nah, untuk itu sudah sewajarnya penulis pertamanya adalah mahasiswa doktor dan justru promotor dan kopromotor ada di setelahnya nama urutannya. Nah, itu karena ini penelitian disertasi doktor dan penelitian tesis magister, maka mahasiswanya sudah pasti yang mencari data, bahkan mengolah data, ya, menuliskan hampir semuanya, dan para promotor atau pembimbing memberikan arahan gitu. Dan di sini ada kepenulisan bersama sebenarnya. Kontribusinya tentu promotor maupun pembimbing tidak kecil ya, jadi layak untuk dituliskan. Dan tadi untuk khusus PDD dan PTM nama mahasiswanya harus dituliskan dan menjadi penulis pertama. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting ya. Oke, baik. Itu tadi sebenarnya ya, info-info itu yang lebih jelas nanti teman-teman bisa dapatkan di Permendikbud nomor 39 tahun 2021 gitu ya. Tentang etika kepengarangan secara lebih luas ya. Banyak sekali detail-detail yang harus kita ketahui. Jangan-jangan kita nggak tahu, nggak paham kalau ini sebenarnya nggak boleh dilakukan oleh kita sebagai dosen. Nah, baik, demikian semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan di channel ini. Kali ini sesuai dengan tagline kita, salah satu dari visi dari kampus kita Viewpoint, pandangan dari kampus, ya, suara dari kampus adalah mewujudkan 1000 profesor baru, 1000 guru besar baru dalam 5 tahun ke depan. Wah, mestinya bisa ya. Bagaimana Anda para dosen, para kolega tentu sudah siap. Kalau yang masih menjadi dosen baru, dosen pemula, mari kita atur track kita, tangga kita, perjalanan kita, peta jalan kita, baik untuk penelitian maupun karir kita, sehingga kita bisa mencapai jenjang jabatan fungsional tertinggi sebagai guru besar, ya, sebagai penghargaan dari kontribusi kita bagi pendidikan tinggi Indonesia. Baik, demikian semoga bermanfaat. Jangan lupa ya nanti yang melihat ini bagus gitu ya, silahkan di like dan dibagikan kepada teman-teman yang lain. Yang belum subscribe tentu subscribe ya, agar kita semangat lagi gitu. Baik, terima kasih banyak. Sampai ketemu di topik-topik yang lainnya. Jangan lupa lihat video-video saya yang lain ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.